job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going. Ini sih Bu. Selamat pagi Bu Alia. Kebetulan hari ini tim audit akan datang untuk mengaudit perusahaan kita. Nah, untuk berkas dan dokumennya akan disiapkan oleh Pak Tobi. Nanti saya persiapkan, Bu. Oke, tolong persiapkan dokumennya ya. Oke, baik Bu, nanti akan kita siapkan. Terima kasih Bu. Baik, jadi ini Pak perusahaan yang akan kita audit. Betul, jadi ini perusahaan Hotel Santafi. Jadi bergerak di bidang perwakilan lebih tepatnya ya. Jadi kita akan mengaudit seperti investasi, terus ada perlengkapannya, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa cek bagaimana asetnya, investasinya, data-datanya. Mungkin kita bakal cek fisik, cuma nggak tahu juga isi data. Itu bisa dilihat juga sih. Ini ada kamar, deh. Ini sih. Ya, selamat pagi Bu. Ya. Selamat pagi. Ya, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya baik selaku ketua tim audit, didampingi teman saya. Di sini ada Pak Rizky, di sini juga ada Bu Rizka. Nah, kita akan melakukan audit untuk perusahaan Ibu, dan mungkin hari ini kita akan fokus untuk pemeriksaan aset dan investasi. Pak Bay, saya sangat mendukung proses audit ini dan nanti akan dibantu oleh Bu Rista. Baik Bu Alia, mungkin sebagai langkah pertama prioritas kita itu untuk memastikan keberadaan fisik asetnya. Lalu mungkin kita akan melakukan pengecek terkait otorisasi transaksinya dan penilaian investasi. Apakah sudah sesuai dengan PSAK seperti itu? Baik Pak Bay, saya baca terlebih dahulu. Baik, untuk pembagian tugasnya, kami akan memfokuskan ke pengendalian internal, prosedur, dan otorisasi transaksi. Saya sedang fokus pada pengujian penilaian dan klasifikasi akan sesuai akuntansi. Oke, baik Bu Rista. Sebelumnya kami di sini untuk memastikan efektivitas pengendalian internal. Saya akan mulai ya dengan mendistribusikan HQ terkait pembelian dan pengelolaan investasi. Baik Bu Priska, sebelumnya juga kami sudah menyiapkan jawaban sementara dan kami juga siap apabila ada pemeriksaan fisik mendadak. Dan saya coba panggilkan untuk Pak Tobinya dulu ya untuk disiapkan dokumennya. Ini Bu, sertifikat obligasi serta dokumentasi investasi yang disimpan oleh perusahaan. Oke baik, terima kasih ya Pak Tobi, saya terima ya. Terima kasih. Berikut Pak Rizky, sertifikat obligasinya. Tolong bantu dicek ya. Oke, terima kasih Bu Rista. Kami juga membutuhkan SOP perusahaannya. Berikut untuk dokumen kebijakan SOP perusahaan kami, boleh bantu dicek ya Pak. Ini juga ada dokumen-dokumen pendukungnya. Oke, baik Bu Rista, saya akan review. Sebelumnya Pak Bay, saya ingin mempertanyakan, apakah ada transaksi tertentu yang menjadi perhatian audit? Mungkin untuk sementara kami untuk perhitungannya kita akan menggunakan sampling metodenya. Lalu itu untuk menguji apakah materialitas atau tidak. Mungkin kita akan menguji sekitar 10 atau sampai 20 transaksi seperti itu. Baik, Bu Rista, bisa jelaskan untuk flow prosedur pembelian investasi di perusahaan?
Tentu Bu Priska, ini saya sebutkan ya. Nah, yang pertama divisi keuangannya mengajukan usulan investasi. Yang kedua dilakukan otorisasi atau persetujuan tertulis dari komit investasi atau direktur keuangan. Nah, yang ketiga bagian treasury melakukan eksekusi pembelian investasi. Yang keempat dokumen investasi disimpan di bank kustodian. Dan terakhir bagian akuntansi melakukan pencatatan ke buku besar. Oke, baik Bu Rista. Dari hasil coaching dokumen, kami menemukan transaksi obligasi sebesar 500 juta, namun persetujuan direktur keuangan tidak dilampirkan. Hanya terdapat email persetujuan. Oke, baik Bu Priska, untuk itu saya diskusikan dulu terhadap Bu Alia ya. Jadi bagaimana Bu? Ini Bu, dari Bu Priska menginfokan kalau kita tuh ada yang kekurangan, yaitu persetujuan direkturnya itu tidak dilampirkan Bu, cuman hanya dari persetujuan email saja. Iya Bu Priska, karena waktu itu transaksi harus segera dieksekusi karena adanya fluktuasi harga pasar. Jadi sementara hanya menggunakan email perusahaan. Baik Bu Alia, namun berdasarkan prosedur perusahaan, transaksi tetap memerlukan otorisasi formal tertulis untuk tujuan audit. Bu Alia, Bu Rista, temuan ini mungkin kita akan anggap sebagai kelemahan pengendalian internal perusahaan. Baik Pak Bay, kami menerima masukan tersebut dan akan memastikan seluruh transaksi menggunakan formulir persetujuan resmi bernomor urut. Saya akan panggilkan Pak Tobi dulu. Ya boleh ya. Baik Pak Tobi, tolong revisi dokumen temuan ini ya. Baik Bu Alia, saya akan merevisi dokumen temuan ini dan terima kasih. Iya baik. Oke, baik Bu Alia, Bu Rista. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terkait penilaian investasi. Nanti akan dilakukan oleh Pak Rizky. Baik, kami menguji investasi saham perusahaan PT Beta yang digolongkan sebagai investasi jangka panjang dan kami juga melihat perusahaan menggunakan metode ekuitas. Betul Pak Rizky, perusahaan memiliki 30% kepemilikan saham di PT Beta dan memiliki pengaruh signifikan sehingga sesuai PSAK 15 menggunakan metode ekuitas. Baik untuk investasi jangka pendek seperti reksadana pasar uang, dokumen apa yang digunakan untuk menentukan FIRE pada tanggal neraca? Pak Rizky, saya bantu jawab ya. Kami menggunakan laporan manajer investasi dan brokers advice terbaru per tanggal neracanya. Baik, dan perusahaan juga menerapkan fair value profit or loss karena investasi tersebut ditunjukkan untuk diperdagangkan. Betul Pak Rizky. Secara umum kami menemukan penentuan fair value dan digolongkan investasi sudah sesuai PSAK. Namun terdapat satu obligasi dengan jatuh tempo 6 bulan yang masih digolongkan sebagai investasi jangka panjang. Berdasarkan PSAK, obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 12 bulan seharusnya direklasifikasi sebagai aset lancar. Mohon maaf Bu Priska, itu kesalahan klasifikasi dari staf kami karena kurang memantau jatuh tempo investasi. Kami akan segera membuat jurnal penyesuaiannya sebelum laporan final diterbitkan. Baik Bu, untuk tindakan cepat tersebut akan kami catat sebagai post adjustment dalam laporan audit ya. Baik Bu Priska, terima kasih. Oke, Bu Alia dan Bu Rista, kami telah menyelesaikan pemeriksaan auditnya. Secara keseluruhan sih saldo aset berharga dan investasi telah disajikan secara wajar. Namun, kalau misalkan dilihat dari datanya, terdapat penyesuaian reklasifikasi obligasi yang perlu dilakukan sebelum laporan keuangan tersebut diterbitkan. Kami juga mencatat dua temuan utama. Yang pertama itu ada kelemahan kontrol otorisasi transaksi investasi dan yang kedua ada kesalahan klasifikasi jangka pendek juga. Selain itu kami juga ada menguji terkait kelengkapan dokumennya seperti ada sertifikat investasi, terus juga tadi kita lihat ada berita acara komisaris, lalu juga ada konfirmasi banknya. Kita juga sudah cek dokumen tersebut. Lalu laporan final audit juga akan mencakup manajemen letter yang berisi rekomendasi formal untuk memperkuat pengendalian internal perusahaannya.
khususnya dalam hal otorisasi transaksi investasi juga. Oke, untuk selanjutnya Bu Prista dan Bu Alia, kami juga akan menetapkan jadwal follow up untuk audit 6 bulan mendatang. Baik Pak Bay, Pak Rizky, dan Bu Priska, terima kasih atas laporan dan masukan yang diberikan. Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi audit tersebut. Kami juga akan memperbaiki kontrol internal pengendalian perusahaan kami. Dan saya juga akan lebih teliti dalam membantu memenuhi dokumen investasi dan cetak tempat. Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti akan kita ketemu lagi di next audit. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Pak.